أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu di antara keduanya. Dan kita menyembah kepadanya, senantiasa memohon ampunan demi ampunan, senantiasa mengikhlaskan setiap amalan-amalan kita kepada Allah, hingga kita berharap Allah memberikan ridhonya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan menuju surganya Allah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa mengistiqomahkan diri kita berada di jalan sunnahnya. Kita mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan manusia, dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Pertama, amal-amal yang kemudian mengundang ridho Allah itu bukanlah amal yang besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal, tanpa ridho Allah maka sia-sia. Dan ridho Allah adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan mengikuti sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan, kita jaga. Meskipun kecil, kita dawamkan. Ahabul a'mali ilallah adwaman wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling dawam, yang terus-menerus meskipun sedikit. Seperti kisahnya Al-Imam Abu Daud mencontohkan bagaimana beliau ketika melakukan perjalanan menyeberangi dengan perahu ketika di Sungai Tigrit, setengah jalan hampir sampai ke tempatnya, ia mendengar ada orang yang bersin di tepian. Belum ada yang mengucapkan tarhim. Lalu Imam Abu Daud meminta si tukang perahu itu untuk balik sebentar ke tempat orang yang bersin tadi. Lalu dibayarlah si tukang perahu tersebut. Ketika sudah sampai di orang bersin tadi, lalu ia menjawab, terus kembali lagi. Keesokan harinya, semua orang yang ada di kapal tersebut bermimpi bahwasannya ada yang mengatakan bahwa Imam Abu Daud membeli surga dengan 1 dirham. Maka jangan meremehkan meskipun itu kecil. Kedua, jangan pernah meremehkan dosa. Jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah, karena bukan besar kecilnya dosa, tapi kata Fudail bin Iyad, seberapa besar maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah barangkali memberikan satu dosa besar, tapi membuat yang melakukannya merasa takut kepada Allah, lalu kemudian bertobat. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil tapi meremehkan
selalu meremehkan dosa itu. Tanpa sadar ternyata itu bisa membuat dimurkai Allah. Ketiga, jangan pernah kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah menyatakan kita tidak boleh mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras, dengan nasab keturunan, dan dengan kedudukan. Tapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih takwa dari kita dan mana yang kurang takwa dari kita. Kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, teruslah berusaha bertakwa dan tawaduklah. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka adalah hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa. Kultum ini saya kutip dari ceramahnya Ustadz Salim Afilah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.